Halo Sobat Prof, perkenalkan saya Yoelani dan saya Irenius Efren. Kami dari Provena, Profesi Angkatan 7, Nurse Untan. Hari ini kita mau membahas nih tentang permasalahan kesehatan yang lagi tren di dunia. Ya, yaitu COVID-19. Nah, karena kan masih banyak banget nih rakyat Indonesia yang belum mengetahui nih secara detail tentang COVID-19, bagaimana pencegahannya, dan masih banyak informasi yang simpang siur nih tentang COVID-19. Benar tuh, banyak sekali isu-isu yang kebenarannya masih diragukan. Maka dari itu kita di sini akan membahas tuntas mengenai apa itu COVID-19. Nah, di sini kita nggak sendirian nih. Kita akan ditemanin oleh teman-teman dari Rumah Sakit Darurat Penanganan COVID-19 di Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta. Jadi kita akan mendatangkan langsung, tidak mendatangkan langsung, kita akan melalui via telepon dengan teman-teman kita yang ada di sana. Dan mereka akan menjelaskan apa-apa saja sih tentang COVID-19, bagaimana cara pencegahannya. Nah, untuk lebih lanjut, sekarang kita akan coba telepon mereka ya. Halo. Sebelumnya teman-teman, kami ucapkan terima kasih karena sudah mau bersedia menjadi narasumber di podcast kita kali ini. Kita akan ngebahas apa hari ini, Ren? Kita akan membahas tentang seputar masalah kesehatan yang lagi tren di dunia ini, yaitu COVID-19. Nah, sebelum kita membahas, kami mau kenalan dulu nih dengan teman-teman. Boleh diperkenalkan satu-satu dulu? Mungkin dari abang yang berkacamata dulu. Boleh perkenalkan namanya, Bang? Saya Sucito. Abang yang satunya lagi? Saya Baitul Rahman. Baitur Rahman. Nah, kakak-kakaknya nih, siapa kak namanya, Kak? Saya Suci Ramadhani. Saya di sini relawan COVID gelombang 10. Saya Yosi Claudia Evan, relawan COVID gelombang 21. Oke. Jadi ada banyak gelombangnya ya. Jadi beda-beda nih berarti. Beda gelombang ya, Kak ya? Nah, Kita kan udah kenalan. Terus langsung aja kita bahas nih tentang COVID-19. Nah, pertanyaan yang pertama itu buat kakak-kakak nih. Apa sih COVID-19? Soalnya ini kan masih banyak pro dan kontra masalah tentang COVID-19 ini. Nah, menurut kakak-kakak COVID-19 itu apa sih? Jadi COVID-19 itu sebuah virus yang bisa terkena pada manusia. Dia turunannya SARS dan MERS dari virus. terus ini kan masyarakat Indonesia masih kurang paham ya, Kak ya, tentang COVID-19. Terkadang masih ada informasi yang simpang siur gitu, masih ada hoax-hoax. Mungkin bisa lebih diperjelas gitu, gimana sih, apa sih arti COVID-19 itu gitu, lebih diperjelas dengan bahasa yang lebih mudah untuk dipahami gitu. Itu gimana COVID-19 itu sebenarnya itu berawal dari novel coronavirus 2019 itu ya, yang berawal di bulan Desember tahun 2019. Jadi COVID-19 adalah suatu virus yang menyebabkan gangguan pada sistem pernapasan. Ini termasuk virus baru ya, maksudnya itu di global lah gitu ya. Terus terjadinya tuh di Wuhan, di negara Cina. Nah, ini berasal dari novel Corona 2019 yang masih satu keluarga dengan SARS dan MERS. Yang SARS itu kan Severe Acute Respiratory Syndrome yang emang ada di negara Cina, sedangkan MERS-nya itu Middle Respiratory Acute Syndrome yang diketahui di Arab Saudi. Jadi itu dari pemerintahan itu sebenarnya tuh yang dicurigai itu SARS dengan MERS itu yang mengalami pandemik secara global, tapi ternyatanya timbul keluarga barunya itu yang dinamakan COVID-19. Nah, jadi COVID-19 ini adalah perkembangan dari MERS dan SARS ya, yang awalnya ditemukan di Wuhan dan sekarang sedang melanda di Indonesia.
Ya, sepertinya sudah cukup sudah cukup jelas untuk penjelasan tentang COVID-19-nya. Nah, untuk pencegahannya sendiri nih, gimana nih kakak-kakak dan abang-abang untuk pasien yang mungkin ya sebelum terkena COVID, untuk mencegahnya agar tidak terkena COVID-19 ini gimana? Jadi untuk pencegahan awalnya sebenarnya udah diterapkan protokol seperti social distancing atau physical distancing untuk mencegah penyebaran secara lebih luas. Terus cuci tangan dan menggunakan masker untuk melindungi kita dan melindungi orang lain kalau kita pakai masker. Kemudian juga usahakan jangan terlalu sering menyentuh wajah. Karena kan kita nggak tahu ya tangan kita ini kotor. Karena kan droplet itu kan nempel, kita sentuh bisa masuk melalui mata, hidung. Jadi ya tetap gunakan masker dimanapun dan bawa hand sanitizer. Kan sekarang kan udah enak ya cari hand sanitizer atau masker. Berarti seperti yang dicanangkan oleh pemerintah ya Kak, kita melakukan physical distancing dan social distancing. Dan juga disertai dengan tadi itu penggunaan masker dan mencuci tangan dengan air sabun ataupun hand sanitizer. Dan tidak menyentuh area mata, hidung maupun mulut ya. Benar ya Kak ya? Nah terus mau nanya nih Kak, ada penanganan khusus nggak sih untuk pasien dengan COVID-19 ini? Apakah sama atau beda penanganannya dengan penyakit lainnya? Beda. Kalau COVID-19 itu dia itu harus diisolasi. Kenapa diisolasi? Karena bagi yang usianya muda itu mungkin virusnya itu nggak kelihatan. Tapi kita itu takutnya, iya karena imun tubuhnya masih bagus. Tapi kalau udah tua kayak gitu itu lebih berbahaya. Karena kan kita kan imunnya bagus. Jadi gejalanya itu nggak nampak atau OTG ya namanya. Tapi kalau yang tua itu dia langsung kelihatan batuk, pilek, dan lebih berbahaya karena juga daya tahan tubuh kita sudah tidak baik. Berarti pasien COVID ini ada kategorinya lagi ya Kak? Yang tadi Kakak jelaskan tentang OTG atau orang tanpa gejala. Berarti seseorang yang positif COVID-19 ini dia bisa positif tapi tidak menimbulkan gejala seperti itu ya Kak ya? Iya. Mungkin Abang Bay mau menambahkan. Boleh Bang, silakan. Mungkin sedikit penjelasan ya dalam OTG, ODP dan PDP. Kalau ODP itu kan orang dengan pantauan, sedangkan PDP itu pasien dengan pantauan itu udah diisolasi di rumah sakit yang PDP ya. Sedangkan OTG itu orang tanpa gejala. Orang dengan tanpa gejala itu dikatakan kita ya dengan orang yang terserang virus COVID dia tidak ada gejala, itu namanya asimptomatis karena dia tidak ada gejala. Karena virusnya sudah masuk ke dalam tubuh, dia tanpa ada gejala, itu namanya asimptomatis. Sama halnya dengan OTG. OTG itu adalah ketika si A mengenai terkonfirmasi positif COVID-19, sedangkan si B ini tidak terkonfirmasi positif 19, lalu mereka berdua itu ketemu gitu. Mereka dua itu ketemu, terus kemungkinan besar itunya terjangkit gitu. Itu yang dinamakan OTG. Sedangkan mereka yang sudah terkonfirmasi positif tapi tidak ada gejala, itu lain lagi dengan OTG-nya. Tapi kalau OTG itu orang yang tidak terkonfirmasi positif berkontak langsung dengan orang yang terkonfirmasi positif. Paham tak? Dan dia juga mempunyai resiko, itu yang dikatakan OTG gitu. Seperti itu. Jadi tadi ada ODP, OTG dan PDP. Nah, bicara tentang OTG, PDP dan ODP, bagaimana sih cara kita mengetahui jika seseorang itu positif COVID-19? Apakah ada ciri khususnya gitu Kak, Bang? Untuk yang kita ketahui yang pasien positif COVID itu iya. Cara mengetahui gimana nih orang ini kok bisa positif COVID-19 gitu? Apakah ada pemeriksaan khususnya gitu atau gejala yang timbul seperti apa gitu Kak, Bang? Oke, baik. Silakan Bang Cipto.
sebelum kita mengadakan itu berbeda, kita perlu adanya screening awal. Nah, yang pertama, kalau misalnya masih datang, kemudian kita tanyakan apakah dia adanya riwayat kayak misalnya riwayat penyakit penyerta, kemudian batuk, kayak gejala awal lah gitu ya. Nah, kemudian itu screening awal, setelah itu dilakukan rapid test. Nah, untuk rapid test ini tidak mendiagnosa bahwa pasien ini sudah terinfeksi virus atau tidak. Itu hanya untuk memeriksa sistem kekebalan tubuh dari si pasien. Itu dilakukan rapid test. Nah, kemudian yang kedua, itu kalau misalnya rapid testnya positif atau terkonfirmasi bahwa pasiennya ini sistem imunnya sudah turun atau hasil rapid testnya positif, itu dilakukan atau pengecekan ulang kayak misalnya swab. Swab itu dilakukan melalui nasofaring sama orofaring. Itu untuk melakukan adanya virus atau ketiga di dalam tubuh, seperti itu. Nah, kemudian selain itu, yang ketiga ini adalah salah satu pemeriksaan ronsen. Nah, ronsen ini bertujuan untuk melihat apakah perkembangan virus tersebut sudah menyebar dari sistem pernapasan atas sampai pernapasan bawah. Itu aja sih. Mungkin ada tambahannya teman-teman. Sudah cukup. Ya, mungkin udah jelas belum? Berarti dapat disimpulkan bahwa misalnya nih ada seseorang atau keluarga kita nih yang memiliki ciri-ciri seperti batuk disertai demam, itu boleh kita anjurkan untuk melakukan pemeriksaan. Namanya tadi itu rapid test. Rapid test ke layanan kesehatan yang menyediakannya. Misal kalau hasilnya negatif, berarti ada tiga kali pemeriksaannya. Yang pertama bisa rapid test, yang kedua melalui swab, dan yang ketiga harus ronsen. Itu baru bisa diketahui benar-benar bahwa pasien itu positif atau tidak. Berarti kalau misalnya untuk rapid test sendiri, karena kan banyak nih di Indonesia mengadakan rapid. Kalau mereka ternyata terkonfirmasi positif, apakah itu sudah bisa dinyatakan mereka positif? Kalau rapid testnya positif. Kalau rapid testnya positif, apakah itu sudah bisa dikatakan bahwa pasien itu positif COVID-19? Kalau hasil rapid positif itu belum bisa dikatakan positif, tetapi sambil menunggu waktu, masanya itu kalau tidak salah 7 hari untuk melakukan swab pertama kali. Kalau hasilnya positif, swabnya baru bisa kita katakan dia positif COVID-19. Tapi kalau terkonfirmasi positif, tapi misalnya swabnya positif, rapidnya positif, belum tentu swabnya positif. Seperti itu ya. Berarti ini yang harus kita luruskan. Jadi kalau misalnya COVID-19 itu lebih kalau kita mengetahui itu pasien benar-benar terkena COVID, maka dilakukan swab atau PCR. Berarti untuk mengetahui lebih lanjutnya harus dilakukan swab terlebih dahulu. Gitu ya Kak ya? Oke. Berarti kita harus, misalkannya tadi udah ada tanda dan gejalanya, kita periksa ke layanan kesehatan yang menyediakan rapid test, kita periksa. Kalau positif itu belum tentu kita pasiennya terkonfirmasi. Iya, terkonfirmasi gitu. Perlu ada pemeriksaan lainnya kayak swab dan juga tadi pemeriksaan ronsen. Nah, berbicara mengenai social distancing dan juga physical distancing nih Kak, Bang, menurut Kakak dan Abang sendiri itu seberapa efektif sih ini kita melakukan physical distancing dan social distancing? Social distancing sebenarnya sama kan, tapi karena pemerintah menganjurkan social distancing dan physical distancing itu sebenarnya untuk mencegah penyebaran lebih luas
Ya. Karena COVID ini menyebar melalui droplet kan. Jadi dalam jarak 1 meter. Dalam jarak misalnya paham saya dengan Suci 1 meter bisa jadi terkena kalau Sucinya batuk tanpa gunain masker. Oh, berarti Kalau kita social distancing berarti kemungkinan terkena itu sedikit gitu. berarti physical distancing ataupun social distancing ini sangat efektif ya Kak? Bisa dibilang efektif ya Kak ya. Nah, Mencegah. Nah, kita ini kan dianjurkan nih Kak untuk stay at home, diam di rumah saja. Misalnya tidak ada keperluan, tetap di rumah aja. Nah, dari kakak-kakak dan abang-abang sendiri, ada nggak sih tips supaya kita bisa tetap sehat dengan di rumah aja gitu? Karena kan pasti mungkin ada beberapa orang yang sering beraktivitas di luar, tiba-tiba disuruh untuk stay at home, pasti mereka akan terganggu nih dari masalah psikisnya, masalah kesehatan yang mungkin bakal bisa terganggu. Nah, untuk kakak-kakak dan abang sendiri mungkin ada tips nggak sih supaya kita tetap sehat untuk di rumah saja gitu? Mungkin kalau misalnya apa di rumah aja tetap sehat gitu ya. Nah, sebenarnya berkaitan juga dengan physical distancing tadi sama social distancing. Nah, saya jelaskan lagi mungkin dari physical distancing ini sebenarnya menjaga jarak fisik. Contoh kayak misalnya kita dalam satu keluarga itu nggak masalah sebenarnya aktivitas seperti biasa tadi. Nah, di sini kita harus physical distancing, artinya kita jangan berkomunikasi atau berkomunikasi dengan keluarga dengan jarak dekat, melainkan itu atur jarak 1 meter. Nah, kayak bisa social distancing kan itu lebih ke kayak bisa sosial dengan umum gitu. Jadi artinya kita bisa bersosialisasi dengan menggunakan sosial media seperti itu. Nah, kemudian untuk yang ininya, tripnya mungkin lebih ke menjaga sistem kekebalan tubuh aja sih gitu. Kayak misalnya makan yang cukup, kemudian konsumsi suplemen untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Nah, kemudian yang paling terpenting yaitu kurangi stres, yaitu karena yang seperti kita tahu bahwa stres itu dapat menurunkan sistem kekebalan tubuh. Artinya kalau misalnya sistem kekebalan tubuh menurun, jadi ibaratnya si COVID-19 ini dapat menyerang tubuh kita begitu. Jadi banyak ke pola makan yang terus sebagai itu. Nah, kemudian satu lagi yaitu menjaga kebersihan, penggunaan masker, cuci tangan, kemudian hindari pegangan daerah wajah. Kita nggak tahu bahwa kalau misalnya kita pegang benda atau pegang barang, tentunya kita tidak terpikir bahwa ada di muka siapa, pegang siapa gitu ya. Takutnya adanya virus di tangan kita, kemudian kita memegang area wajah, itu sangat berisiko bagi saya. Mungkin dianjurkan untuk rajin cuci tangan seperti itu. Tambahan? jadi walaupun Ya, untuk menjaga untuk menjaga kekebalan tubuh itu yang paling utama itu kita harus melakukan olahraga ya. Walaupun kita tinggal di rumah itu kita harus melakukan olahraga rutin minimal 30 menit dalam 1 hari. Dan kita harus berjemur juga ya, minimal 30 menit dalam 1 hari. Nah, jadi itu di dalam olahraga tuh kita juga bisa menjaga kekebalan tubuh kita juga. Jangan lupa kalau misalnya tiap kita keluar dari rumah itu, apa yang kita bawa dari luar itu harus dibuang. Jangan dibawa masuk ke dalam rumah. Misalnya masker, ketika kita keluar menggunakan masker, kita masuk lagi ke dalam rumah kita, silakan maskernya tuh jangan dipakai ulang lagi, silakan dibuang maskernya gitu. Terus kalau misalnya kita menggunakan baju pakaian kita belanja ke pasar, silakan baju itu langsung dicuci gitu, karena untuk menghindari virus itu nempel di dalam baju kita. Kita kan tidak tahu di pasar itu seperti apa kondisinya. Itu sih kalau misalnya kita lagi keluar gitu ya. oke, terima kasih abang-abang kakak-kakak. Nah, ini kan sekarang kan
sama pemerintah juga nih untuk new normal. Nah, gimana sih menurut pendapat kakak-kakak dan abang-abang tentang new normal? Dan bagaimana cara kita harus menyikapi new normal itu? Kita lakukan karena kan kalau kita tetap di rumah juga gimana ya, tidak produktif juga karena kan dengan diterapkannya normal itu berharap itu kita tetap produktif namun aman dari COVID. Tapi dengan tidak melupakan cara protokol kesehatan, ya itu mungkin seperti memakai masker, tetap physical distancing, dan cuci tangan agar tidak ada virus COVID-19 tersebut. Barangkali masih tidak dengar jelas ya kak ya? Apa? Nah, pertanyaan terakhir nih, pesan dari kakak-kakak dan abang-abang ini untuk masyarakat dalam menjalani kehidupan yang berdampingan dengan COVID-19 ini. Ada nggak sih pesan-pesan untuk kita semua gitu dari kakak-kakak yang sudah berpengalaman untuk merawat pasien-pasien dengan COVID-19 ini? Mungkin ada pesan untuk kami semua? Jadi intinya itu sih sama aja semuanya. Kita tetap berpegang teguh sama protokol kesehatan. Yang pertama rajin cuci tangan. Sehabis dari manapun dan pegang apapun rajin cuci tangan. Jika ada di luar ruangan, sebaiknya gunakan hand sanitizer. Kemudian tetap gunakan masker untuk mencegah kita menulari orang lain dan orang lain menulari kita. Kemudian tetap jaga jarak untuk mencegah penyebaran lebih luas. Itu aja. Oke, makasih kakak-kakak abang-abang atas waktunya, atas ilmunya yang diberikan kepada kami, sangat bermanfaat sekali ya Yo ya. Iya, semoga masyarakat Indonesia juga sudah paham nih tentang COVID-19, bagaimana pencegahannya. Karena kan ini kita langsung nih, narasumbernya langsung dari relawan ya, tim relawan COVID-19 yang ada di rumah sakit tanggap darurat ya, Wisma Atlet ya kak ya. Nah, kami mengucapkan terima kasih banyak untuk informasinya. Semoga kita semua tetap sehat-sehat dan kakak abang juga semoga tetap sehat, tetap semangat menjaga pasien-pasiennya. Selamat kembali bertugas ya kakak-kakak dan abang-abang. Terima kasih. Sampai jumpa. Banyak sekali informasi yang kita dapatkan dari teman-teman di Wisma Atlet tadi ya Yo ya. Iya, jadi benar sekali. Jadi kita tidak simpang siur lagi untuk informasinya karena sudah diluruskan dengan teman-teman kita yang ada di Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta. Nah, teman-teman juga udah membahas tentang apa itu COVID-19, cara pencegahannya, dan jika kita atau keluarga kita itu mengalami gejala-gejala yang disebutkan tadi tentang COVID-19, nggak usah takut untuk melakukan pemeriksaan di layanan kesehatan. Jadi kita tidak perlu ada yang ditutup-tutupi nih teman-teman semua. Jadi untuk lebih memudahkan kita men-screening teman-teman kita mungkin yang ada gejala-gejala seperti itu. Dan kita juga tetap bisa sehat walaupun di rumah. Jangan lupa untuk mencegahnya dengan mencuci tangan, menggunakan masker jika ingin keluar rumah, dan memeriksakan kesehatan secara rutin. Mungkin sekian dulu informasi dari kita semua. Semoga informasi ini bermanfaat untuk kita dan bisa kita bagikan kembali kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Sampai jumpa lagi. Dadah.